起！哎！不好！向前吃！轮到我了。Halo guys, bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin doakan agar kalian baik dan sehat selalu. Dan selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Jangan lupa bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin langsung masuk ke dalam Alu Cerita Marcel Master. Di video kemarin, Tuan Muda Dixin mengira orang yang paling kuat dan terakhir dalam menerima ujian formasi kedua kehendak ibu kota selatan kuno. Namun alangkah terkejutnya Tuan Muda Dixin ketika melihat Qin Chen yang masih bertahan dalam ujian formasi tersebut. Tuan Muda Dixin pun membela diri dan berkata kalau Qin Chen tidak dihitung dalam ujian putaran keduanya. Tuan Muda Leng Wusheng pun menjawab kalau Qin Chen juga mengambil ujian bersama, kenapa tidak dihitung? Di saat bersamaan, Qin Chen sudah mencapai tubuh suci abadi ke tahap kedua dan kekuatan fisik setidaknya telah meningkat 50%. Ia pun telah menyelesaikan ujian putaran kedua dengan sempurna. Para peserta pun dipulihkan kembali semua luka-lukanya, bahkan penyakit gelap sebelumnya, seperti telah banyak pulih oleh kehendak ibu kota selatan kuno. Tak selang berapa lama, kehendak ibu kota selatan kuno mengeluarkan batu prasasti raksasa. Ia berkata kalau ujian putaran ketiga akan segera dimulai, yaitu ujian prasasti. Setiap orang menggunakan energi sejati mereka sendiri untuk menyerang prasasti. Selama bisa mencapai ketinggian 10 meter di atas prasasti hitam dan meninggalkan jejak akan dianggap lulus ujiannya. Tuan Muda Dixin juga mengatakan kalau meninggalkan jejak pada ketinggian seperti itu, takutnya hanya praktisi martial venerable yang dapat melakukannya. Peserta dari dinasti Wei pun bertanya kepada pangeran ketiga, kalau jejak sebelumnya di prasasti tersebut apakah benar semuanya ditinggalkan oleh para jenius dari 5 kerajaan? Pangeran ketiga pun menjawab kalau selama sejarah 5 kerajaan, ibu kota selatan kuno telah muncul 19 kali. Tapi ini pertama kalinya prasasti hitam itu muncul. Tuan Muda Dixin juga mengatakan kalau ujian kali ini prasasti hitam harus muncul karena adanya kondisi khusus. Mungkin saja jejak itu ditinggalkan oleh jenius sebelum zaman kegelapan. Namun Hutiandu berkata kalau yang terpenting sekarang adalah memikirkan bagaimana untuk lulus ujian ketiga itu. Para peserta juga mengatakan kalau hanya ketinggian 10 meter, praktisi surgawi manapun pasti bisa mencapainya dan terlalu mudah. Namun kesulitannya adalah meninggalkan jejak dalam batu prasasti hitam tersebut. Ia juga mengatakan kalau kehendak ibu kota selatan kuno, jejak energi sejati yang dikatakan sebelumnya, dengan kata lain ujian ketiga ini harus menggunakan energi sejati untuk menyerang prasasti. Mereka juga dengan sombongnya mengatakan praktisi yang menerobos tingkat mistik, energi sejati dapat menghancurkan batu dan emas. Apalagi hanya prasasti batu yang hanya potongan besi tak jelas, sangat mudah meninggalkan jejak. Energi sejati praktisi mistik sangat tipis, takutnya tidak akan semudah itu. Lalu Qin Chen juga tahu kalau seharusnya ujian ketiganya tidak semudah orang-orang yang bicarakan. Kehendak ibu kota selatan kuno pun memberikan waktu 10 kali napas untuk merasakan nafas prasasti batu hitam tersebut kepada semua peserta. Qin Chen pun mencoba bertahan dan memahami tekanan batu prasasti tersebut. Dan ia tahu kalau ujian ketiganya harus menahan tekanan itu dan meninggalkan jejak pada saat bersamaan. Semua peserta pun merasakan tekanan kekuatan batu prasasti tersebut. Ujian putaran ketiga pun dimulai. Ujian pun dimulai dari peserta dinasti Wei yang bernama Zhang Ke dari lembah Elang Langit. Ia dengan begitu sombongnya mengatakan kalau tekanan prasasti itu dapat membatasi tingkat kultivasinya sekitar 30%. 10 meter itu sangatlah lemah. Lalu ia mencoba terbang dalam ketinggian 10 meter dan mencoba meninggalkan jejak dalam batu prasasti tersebut. Temannya juga berkata kalau Zhang Ke terbang menggunakan teknik elang terbangnya kemungkinan bisa mencapai di atas 20 meter dan pasti bisa meninggalkan jejak. Namun, di saat ia akan mencapai ketinggian 20 meter, ia terkena tekanan prasasti tersebut.
Zhang Ke pun terjatuh dan gagal meninggalkan jejak di dalam batu prasasti tersebut. Ia pun tereliminasi dalam ujian ketiganya. Lalu ia menjelaskan kepada teman-temannya kalau tekanannya semakin tinggi, ketinggian prasasti tekanannya semakin besar. Dan Qin Chen tahu kalau ujian putaran pertama adalah kebenaran seni bela diri, membiarkan para praktisi memahami penggunaan energi sejati. Ujian putaran kedua adalah bertahan dalam formasi dan bertujuan untuk menempat praktisi di bawah formasi, meningkatkan diri sendiri. Dan ujian ketiga ini adalah semacam penempaan jiwa. Ia juga ingin tahu lebih dalam prasasti hitam tersebut. Peserta kedua pun telah dimulai. Ia adalah Raja Tombak dari kota Heiyu, Li Cheng dari keluarga Li. Rumornya, Li Cheng adalah orang yang pernah membunuh 3 praktisi tingkat surgawi tahap akhir sekaligus. Dan ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia bertanya kepada kehendak ibu kota selatan kuno, apakah ia bisa menggunakan tombaknya. Kehendak ibu kota pun menjawab semua senjata pun boleh. Li Cheng pun langsung terbang ke arah batu prasasti tersebut. Lalu ia mengeluarkan teknik tombaknya dan langsung mencoba meninggalkan jejak di prasasti tersebut. Namun semua itu sia-sia karena tidak ada jejak yang ditinggalkan dan ia pun tereliminasi. Ia pun terkejut kenapa prasasti batu itu tidak tergores sama sekali. Peserta selanjutnya dari dinasti Wei pun maju. Ia langsung terbang dan mencoba meninggalkan jejak di batu prasasti tersebut. Akan tetapi ia pun gagal dalam ujiannya dan membuat para peserta kebingungan terbuat dari apa prasasti tersebut. Kenapa sulit digores? Beberapa orang yang gagal sebelumnya meski memiliki kultivasi tahap puncak tingkat surgawi, tetapi mereka semua adalah orang yang cukup terkenal di kerajaannya. Bahkan sekarang tidak bisa meninggalkan jejak di prasasti itu. Dan mereka mengira semua harus memiliki energi sejati tingkat mistik agar bisa meninggalkan jejak. Tuan muda Leng Wusheng berkata, kalau ujian lebih sulit juga bagus. Setidaknya beberapa orang yang tidak layak bisa tersingkir lebih awal. Lalu Tuan muda Dixin juga berkata, kalau tidak bisa mencapai kultivasi tingkat mistik itu konyol sekali. Hu Tiandu juga mengatakan, kalau kultivasi tidak memadai, tak peduli berapa besar memamerkan kemampuannya, juga akan tetap tersingkir. Dan peserta selanjutnya yaitu praktisi dari dinasti Wei yang bernama Tian Qingfeng dari sekte tanpa fase. Ia menerobos tingkat mistik pada usia 20 tahun. Sekarang kultivasinya sudah berada di puncak tingkat mistik. Para peserta juga berkata kalau Tian Qingfeng tidak bisa meninggalkan jejak di prasasti itu, kemungkinan sangat sedikit orang yang bisa lulus. Di saat bersamaan, Tian Qingfeng mengatakan jika hanya meninggalkan jejak ketinggian 10 meter, maka sangat memalukan. Dan tujuannya adalah 20 meter. Dan di saat ia tertekan oleh kekuatan prestasi itu, ia langsung mengeluarkan teknik petaka jari fasenya. Ia pun berhasil meninggalkan jejak di prestasi batu tersebut. Teman-temannya pun sangat senang, karena Tian Qingfeng bisa meninggalkan jejak dengan keterampilan petaka jari tanpa fasenya. Kehendak ibu kota Dewa Kuno mengatakan kalau ia telah lulus dalam ujian ketiganya. Lalu para peserta dari dinasti Wei juga berkata, memang membutuhkan energi sejati tingkat mistik agar dapat meninggalkan jejak. Dan ia merasa lega karena Tian Qingfeng bisa meninggalkan jejak dan ia juga seharusnya bisa. Peserta selanjutnya pun gagal dalam ujian tersebut. Lalu Lord Qin Chen pun angkat bicara. Ia menjelaskan kepada teman-teman kerajaan Qingnya, jika ingin meninggalkan jejak di prestasi tersebut dikatakan mudah, tapi tidak mudah dilakukan. Dikatakan sulit juga tidak sulit dilakukan. Dan Qin Chen bertanya kepada teman-temannya, menurutnya apa tujuan dari ujian putaran ketiga tersebut? Lalu Wen Qinmin pun menjawab kalau tujuannya adalah untuk menyeleksi kontestan. Namun Qin Chen berkata bukan seperti itu. Kehendak ibu kota juga mengamati kemampuan belajar semua orang. Ujian pertama, kebenaran seni bela diri bertujuan untuk menguji pemahaman energi sejati. Ujian putaran kedua untuk menguji daya tahan tubuh fisik di bawah paksaan. Dan ujian putaran ketiga itu adalah untuk menguji kemampuan semua orang yang menghadapi paksaan jiwa. Jika harus berjuang melawan paksaan prasasti, hanya bisa menggunakan kekuatan sendiri sebesar 30-40%. Dan ia juga mengatakan kepada semuanya untuk mencoba memahaminya dan beradaptasi dengan paksaan tersebut sampai dia tidak menyadari keberadaan mereka dan menjadi satu dengan alam.
Wan Xinmin pun berkata, kalau Lord Qin Chen sudah mengatakan maka sudah pasti. Mereka semua pun mencoba beradaptasi dengan menggunakan energi sejatinya. Lalu pangeran ketiga pun terkejut. Karena selama mencoba beradaptasi dengan paksaan itu, dengan tingkat kesadarannya ia bisa benar-benar merasakannya. Praktisi dari dinasti Wei juga berkata kalau tingkat keberhasilan 30%, kelihatannya pada akhirnya takutnya kurang dari 100 orang yang dapat lulus ujian dan melaju ke babak pertandingan arena. Di sisi lain dari Ketetua Wu, mengatakan kalau dilihat dari para praktisi tingkat surgawi yang tersingkir, takutnya jenius yang tersisa dari 5 kerajaan tidak dari 10 orang yang lulus. Meskipun kerajaan Qi memiliki 6 orang yang ada di putaran ketiga, tapi tidak ada basis kultivasi tingkat mistik, dan takutnya tidak ada yang akan lulus dari ujian ketiganya. Kehendak ibu kota pun melanjutkan ujiannya, dan giliran peserta dari 5 kerajaan yaitu pangeran ketiga. Dan bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih. Dan ini ada sedikit cuplikan video untuk episode selanjutnya.